mengambil alih pasukan. B. Acara pendahuluan. Komandan upacara memasuki lapangan langsung mengambil alih pasukan. Inspektur upacara tiba di tempat upacara. Laporan perwira upacara. C. Acara pokok. 1. Inspektur upacara berkenan langsung menuju ke mimbar upacara. Pasukan disiapkan. 2. Penghormatan kepada inspektur upacara. 3. Laporan komandan upacara. 4. Persiapan pengibaran pembacaan doa. 11. Andika Bayangkari. 12. Laporan komandan upacara. 13. Penghormatan kepada inspektur upacara. 14. Upacara selesai, inspektur upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. 15. Laporan perwira upacara. 16. Pasukan dapat dibubarkan. Komandan upacara memasuki lapangan langsung mengambil alih pasukan. Siap. Yuk. Dan saya ambil alih. Masing-masing komandan pasukan ke samping kanan barisan. Jangan. Jangan. Upacara tiba di tempat upacara. Laporan perwira upacara. Penghormatan kepada inspektur upacara. Kepada inspektur upacara. Hormat! Gerak! 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 Laporan komandan upacara. Lapor upacara hari ulang tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 75 tanggal 17 Agustus tahun 2020. Siap! Laksanakan! Persiapan pengibaran bendera Sang Merah Putih oleh petugas di mohon berdiri.
Mengenang arwah para pahlawan yang telah gugur untuk kita, mengeningkan cipta, mulai. Dengan seluruh angkasa raya memuja pahlawan negara, nan kubu remaja kiribaan bendera bela nusa bangsa. Kau bukanlah wahai tunggal putra bangsa, harga jasa kau cahaya pelita bagi Indonesia merdeka. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Babon, pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Baca Prastia Karti. Siap. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia
dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panja Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, adalah insan yang satu, setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Bertekad memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Berjuang menegakkan kejujuran, keadilan, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Perkenankan pada kesempatan ini akan saya bacakan sambutan Bupati Tuban pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-75 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020. Sambutan Bupati Tuban pada acara upacara peringatan hari ulang tahun ke-75 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Tuban, Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Saudara staf ahli Bupati dan asisten Sekda Kabupaten Tuban, para kepala OPD dan camat se-Kabupaten Tuban,
serta segenap peserta upacara yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti upacara bendera di halaman kantor pemerintah daerah Kabupaten Tuban dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Pada kesempatan yang berbahagia ini terlebih dahulu saya ucapkan selamat memperingati hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan negara kita Republik Indonesia kepada segenap karyawan pemerintah daerah Kabupaten Tuban. Peringatan hari ulang tahun kemerdekaan tahun ini terasa berbeda dengan tahun lalu, suatu pekerjaan untuk kemaslahatan masyarakat luas dengan bergotong royong akan timbul persaudaraan dan solidaritas sosial yang tinggi sehingga pada gilirannya diharapkan kesulitan dan tantangan yang kita hadapi akan menjadi lebih ringan. Bagi aparatur sipil negara, semangat gotong royong dapat diimplementasikan dengan bentuk pemberian layanan yang terbaik dan ikhlas. Setiap aparatur sipil negara hendaknya terus belajar bekerja keras untuk menjadi sumber daya manusia yang unggul berdedikasi, yang merubah keterbatasan menjadi peluang, yang merubah kesulitan menjadi kemampuan, yang merubah sesuatu yang kurang berharga menjadi sesuatu yang bernilai bagi masyarakat. Konteks situasi ini di mana kita sedang diliputi suasana sulit akibat pandemi COVID-19, aparatur sipil negara harus mampu bekerja lebih efektif dan efisien melalui penerapan nilai-nilai dasar profesi aparatur sipil negara sebagai berikut. Romawi 1, akuntabilitas. Akuntabilitas pada dasarnya adalah sebuah kewajiban untuk bertanggung jawab atau responsibilitas. Kita sebagai aparatur sipil negara harus mengasah terus kesadaran, kemauan, dan keikhlasan untuk bertanggung jawab. Kita harus transparan dan konsisten. Oleh sebab itu, semua kegiatan yang kita lakukan harus melalui perencanaan yang matang dan akuntabel. Pimpinan organisasi perangkat daerah harus menciptakan dan memainkan peran yang penting agar lingkungan yang akuntabel dari atas ke bawah dapat terwujud. Semua tindakan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di semua organisasi perangkat daerah harus transparan. Rasa keadilan harus menjadi prioritas karena rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Selanjutnya, kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Romawi 2, nasionalisme. Rasa nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara harus mampu mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Dalam bersikap dan berperilaku, rasa nasionalisme ditujukan untuk memelihara dan melestarikan identitas bangsa dan negara. Sebagai aparatur sipil negara, kita tidak boleh diskriminatif, harus pandai-pandai bertengkang rasa, menjaga persatuan dan cinta tanah air. Kita harus pandai bermusyawarah, menghormati keputusan bersama, dan menghargai karya orang lain. Romawi 3, etika publik. Etika publik merupakan nilai dasar ketiga atas profesionalitas aparatur sipil negara. Etika dapat dipahami sebagai sistem penilaian perilaku untuk menentukan perbuatan yang pantas serta mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai nilai-nilai yang dianut. Etika publik bagi aparatur sipil negara dicerminkan dalam bentuk disiplin, integritas, cermat, etos kerja, taat terhadap peraturan,
dan perundangan yang berlaku, melaksanakan sesuai perintah dan sopan dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Kita sebagai aparatur sipil negara harus memahami bentuk-bentuk kode etik dan implementasinya. Kita harus mampu menganalisis dan menilai apa yang kita kerjakan dengan norma, baik buruk, benar salah, berkualitas dan relevan atau tidak. Romawi 4, komitmen mutu. Komitmen mutu bagi aparatur sipil negara pada hakikatnya adalah janji pada diri sendiri. Sebagai abdi negara yang mendapat upah atau gaji dari negara, kita harus memiliki komitmen kepada negara sebagai pemberi upah atau gaji. Komitmen tersebut dapat kita wujudkan dalam mutu pelayanan atau mutu pekerjaan. Menyadari betapa harapan masyarakat akan sentuhan tangan aparatur sipil negara dalam memberi pelayanan secara optimal, maka kita harus berusaha berinovasi menuju efektivitas dan efisiensi yang tinggi dan bermutu. Kita harus menampilkan kualitas diri sebagai pelayan masyarakat yang baik. Kita sebagai aparatur sipil negara dituntut mampu memberi bukti nyata hasil pekerjaan atau layanan kita berikan sesuai dengan janji yang telah kita berikan. Romawi 5. Anti korupsi. Korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Sikap anti korupsi seorang aparatur sipil negara dapat tercermin dalam perilaku yang jujur, sederhana, disiplin, penuh tanggung jawab. Kita hendaknya menyadari dampak-dampak dari perilaku dan tindak pidana korupsi bagi kehidupan diri pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Terkait dengan upaya pencegahan korupsi, maka sistem integritas di lingkungan kerja harus tercipta secara sistematik agar seseorang dapat tercegah dari kemungkinan melakukan tindakan korupsi. Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegakan integritas diri seseorang. Kepedulian juga dapat membentengi diri dari keinginan memperkaya diri tanpa memperhatikan lingkungan sekitar. Pola hidup sederhana tanpa berlebih-lebihan dalam kemewahan menjadi kunci agar kita tidak tergoda untuk melakukan tindakan-tindakan yang menjurus pada tindak pidana korupsi. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan kekuatan sehingga kita selalu mendapatkan keberkahan. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia maju. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.